Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu, dan pada kesempatan ini pula kami akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait dengan kurikulum di SMA Negeri 1 tahunan, yaitu kelas 10 baru mengikuti kurikulum di SMA Negeri 1 tahunan, kurikulum 2013, yang berbeda dengan tingkat di SMP atau tingkat di bawahnya. Pada saat ini kalian sudah masuk di SMA, tingkat SMA, sekolah menengah atas, sehingga ada beberapa atau mungkin banyak sekali perbedaan kurikulumnya yang ada di SMA Negeri 1 tahunan ini. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, saya Agung Haryadi di SMA Negeri 1 tahunan ini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan pada kesempatan ini langsung saja akan saya sampaikan tentang struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 tahunan. Pengenalan dulu. Baik, untuk pelajaran yang akan Anda ikuti di SMA Negeri 1 tahunan mulai kelas 10, 11 dan 12, tapi saya dahului dengan kelas 10 dulu, nanti akan saya lanjutkan ke 11 dan 12. Di kelas 10 secara umum, baik program studi MIPA, IPS dan bahasa yang ada di SMA Negeri 1 tahunan. Sebelumnya, untuk program studi yang ada di SMA Negeri 1 tahunan adalah program MIPA, matematika dan IPA, kemudian IPS dan bahasa. Untuk kelas 10 program matematika dan IPA, mata pelajaran yang akan Anda ikuti terdiri dari beberapa kelompok mata pelajaran secara umum, secara keseluruhan, baik MIPA, IPS, bahasa. Untuk kelompok umum, kelompok mata pelajaran umum, yaitu kelompok A dan kelompok B sama, seluruhnya sama ya. Yang membedakan adalah nanti di kelompok C, yaitu di peminatan, dan kelompok D adalah lintas minat. Untuk kelompok A umum, pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, berikutnya adalah bahasa Indonesia, matematika yang umum, bahasa Indonesia juga umum karena nanti ada peminatan, kemudian sastra Indonesia, sejarah Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Ini mata pelajaran umum kelompok A. Kemudian mata pelajaran umum kelompok B, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, bahasa Jawa. Ada 10 mata pelajaran kelompok umum. Untuk kelompok A, ini semua sekolah sama. Jadi seluruh sekolah ini sama ya, mengikuti aturan dari Permendikbud nomor 36 tahun 2018. Pelajaran-pelajaran yang diikuti oleh semua sekolah sama. Yang pertama kelompok A ini sama. Kemudian kelompok B, kalau kelompok B seperti penjas orkes, seluruh sekolah sama, di sekolah manapun ada sama. Kemudian seni budaya, ini kalau di SMA Negeri 1 tahunan ada seni budaya yang terdiri dari seni tari dan seni musik. Untuk kalian yang kelas 10 ini tahun pelajaran 2021-2022, seni budayanya untuk kelas 10 seluruhnya baik MIPA, IPS, bahasa adalah seni musik. Kemudian untuk prakarya dan kewirausahaan. Prakarya dan kewirausahaan ada beberapa jenis mata pelajarannya, yaitu budidaya, kemudian pengolahan, kemudian ada kerajinan.
Di SMA negeri 1 tahunan diatur untuk kelas 10 adalah budidaya, jenisnya adalah budidaya, kemudian kelas 11 nanti adalah pengolahan, kemudian yang kelas 12-nya adalah kerajinan. Kemudian yang ke-10 bahasa Jawa sebagai muatan lokal. Kalau di Provinsi Jawa Tengah bahasa Jawa. Kemudian yang membedakan antara program studi MIPA IPS bahasa ini. Saya mulai dengan program studi MIPA. MIPA peminatan, kelompok C peminatan, terdiri dari peminatan matematika, biologi, fisika, dan kimia. Ya. Sedangkan untuk IPS adalah peminatannya geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan untuk kelas bahasa, ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Prancis. Yang keempat, antropologi. Ini untuk peminatan masing-masing program studi. Jadi kalau peminatan akademik kelompok C yang sudah saya sampaikan ini, masing-masing program studi MIPA, IPS, dan bahasa mempunyai mata pelajaran peminatan sendiri-sendiri yang khusus sesuai dengan program studinya. Saya lanjutkan dengan di bawah ada lintas peminatan. Lintas peminatan ini, mata pelajaran lintas minat adalah mata pelajaran peminatan yang diambil oleh siswa dengan program studi MIPA, IPS, dan bahasa untuk program studi yang berbeda. Maksudnya gini, kalau program studi bahasa, maka lintas peminatannya adalah bisa diambilkan dari program MIPA atau program IPS. Kemudian untuk IPS, lintas peminatan IPS bisa diambilkan dari peminatan MIPA dan atau bahasa. Sedangkan untuk kelompok peminatan MIPA bisa diambilkan dari peminatan IPS dan atau bahasa. Di SMA negeri 1 tahunan, peminatan ini diatur sebagai berikut. Untuk program bahasa, maka lintas minatnya diambilkan dari jurusan ekonomi, jurusan IPS semua ini, yaitu mata pelajaran geografi dan ekonomi. Jadi selain 4 peminatan akademik yang pertama, juga mendapatkan peminatan dari program studi lain, tambahnya yaitu geografi dan ekonomi. Sedangkan untuk kelompok IPS, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, lintas peminatannya diambilkan 1 dari jurusan bahasa, yaitu bahasa dan sastra Inggris, yang kedua dari jurusan MIPA, yaitu biologi. Kemudian untuk jurusan MIPA, lintas minatnya diambilkan dari bahasa dan sastra Inggris atau Prancis. Kemudian ada 1 mata lintas peminatan, ini berdiri sendiri, yaitu informatika. Nah, ini terkait dengan mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum per program studi. Dengan jumlah jam, ini alokasi waktunya ini adalah jumlah jam per minggu. Semester 1, semester 2 sama. Ya. Total untuk kelas 10 adalah 44. Ya, 44. Untuk kelas 11 46, kelas 12 46. Karena kelas 10 ada 44, minimal 44. Nah, untuk menyamakan dengan kelas 11 dan kelas 12, maka ditambah 2 jam pelajaran, yaitu 1 penambahannya adalah penambahan 2 jam ini untuk seluruh program studi, yaitu bimbingan konseling dan pendidikan kepramukaan. Seluruh program studi kelas 10 seluruhnya, baik itu MIPA, IPS atau bahasa. Jadi tambahan 2 jamnya adalah BK dan pendidikan kepramukaan.
Untuk pendidikan kepramukaan sifatnya wajib, baik kelas 10, 11, atau 12. Hanya model atau sistem pembelajaran pendidikan kepramukaannya untuk kelas 10 masuk di jam pelajaran, sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 menggunakan sistem blok namanya. Nah, jadi kalau kelas 10 masuk ke jadwal pembelajaran, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 diatur menggunakan sistem blok. Nah, untuk pendidikan kepramukaan ini berbeda dengan ekstra pramuka. Kalau ekstra pramuka, kalian memilih ekstra pramuka sukarela. Sedangkan ini pendidikan kepramukaan adalah wajib karena ini masuk di pelajaran. Nah, nih. Kemudian saya jelaskan di sini, saya kembali ke lintas minat. Lintas minat kelas 10 MIPA. Di sini saya menuliskan ada garis miring ya dengan penjelasan sebagai berikut. Lintas minat yang pertama untuk bahasa dan sastra Inggris diikuti oleh peserta didik kelas 10 MIPA 1 sampai dengan kelas 10 MIPA 3 ya. Sedangkan untuk bahasa Prancis adalah kelas MIPA 4 sampai dengan MIPA 6. Diatur seperti ini terkait dengan keterbatasan tenaga pendidik dan jam mengajar dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian lintas minat kedua informatika seluruhnya kelas 10 MIPA 1 sampai dengan MIPA 6. Nah, ini terkait dengan struktur kurikulum. Berikutnya ini pelajaran yang akan kalian ikuti nanti di SMA Negeri 1 tahunan untuk kelas 10 ya. Kemudian nanti kalau sudah naik ke kelas 11, lintas minat yang semula 2 masing-masing program studi, maka akan dipilih salah satu, hanya satu lintas minat ya. Jadi kalau kelas 10 ada 2, nanti kelas 11 nya dari 2 ini akan dipilih satu. Kelas 12 mengikuti yang dari kelas 11 ya. Jadi kalau misalkan nanti di kelas 11 nya itu yang dipilih informatika, nanti di kelas 12 nya juga mengikuti melanjutkan informatika. Begitu pula untuk yang kelas 10 IPS, misalkan nantinya di kelas 11 nya itu yang dipilih bahasa dan sastra Inggris, maka nanti di kelas 12 nya pun melanjutkan bahasa dan sastra Inggris ya. Kemudian yang kelas bahasa, program bahasa, kalau misalkan ini nanti yang dipilih salah satu adalah geografi, maka nanti di kelas 12 nya pun melanjutkan geografi ya. Terkait dengan beberapa pelajaran di sini saya tunjukkan di kelompok A ada namanya bahasa Inggris, sedangkan di kelompok B ada namanya bahasa dan sastra Inggris. Ini berbeda. Ya, kalau ini yang dikatakan bahasa Inggris wajib, yang ini yang peminatan bahasa dan sastra Inggris. Begitu pula matematika, bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia di atas ini bahasa Indonesia wajibnya bahasa Indonesia. Sedangkan untuk peminatannya adalah bahasa dan sastra Indonesia. Nah, berikutnya sejarah. Di IPS, peminatan IPS ada sejarah. Sedangkan di atas ada sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia bedanya, sejarah Indonesia ini wajib untuk semua program studi, sedangkan mata pelajaran sejarah ini khusus peminatan IPS. Yang berikutnya sama halnya dengan MIPA. Di MIPA ada matematika 2, matematika yang kelompok umum dan kelompok peminatan ya. Yang secara keseluruhan umum wajib adalah matematika yang atas ini, semua program studi dapat. Sedangkan untuk kelas MIPA, khusus MIPA, peminatan matematika peminatan ada tersendiri. Ini terkait dengan mata pelajaran atau pelajaran. Berikutnya di SMA Negeri 1 tahunan nanti kalian akan mengikuti pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang sudah saya sampaikan ini ya. Bapak Ibu guru menyampaikan materi, kalian mengikuti dengan baik.
sesuai dengan arahan Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing. Nah, kemudian nanti oleh Bapak Ibu guru mengadakan penilaian. Yang pertama penilaian harian, kemudian nanti ada penilaian tengah semester, dan ada penilaian akhir semester. Nah, Bapak Ibu guru dalam memberikan penilaian, ya, yang akan dinilai oleh Bapak Ibu guru, yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, jadi ini Bapak Ibu guru menilai sikap kalian dengan cara satu, observasi, mengamati perilaku kalian sehari-hari, kemudian dituangkan dalam daftar nilai, baik itu terkait dengan sikap perilaku, misalkan ini bekerja sama, kemudian disiplin, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, kerajinan, percaya diri, kejujuran, kemudian toleransi, nah, dan seterusnya. Ini yang nanti yang melakukan Bapak Ibu guru. Kalian perlu tahu, ya, untuk penilaian sikap Bapak Ibu guru mengamati kalian selama waktu tertentu, nanti akan dituangkan dalam penilaian akhir. Kemudian cara yang kedua adalah penilaian diri. Ini di bawah panduan Bapak Ibu guru juga, atau mungkin wali kelas. Kalian nanti akan diberi semacam angket, kalian disuruh menilai diri kalian sendiri, ya, kemudian nanti diserahkan. Ini Bapak Ibu guru atau mungkin dari wali kelas. Kemudian cara yang ketiga penilaian sikap adalah penilaian antar teman. Jadi kalian menilai teman kalian sendiri dengan aturan atau dengan kriteria-kriteria tertentu nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan atau wali kelasnya kalian masing-masing. Ini penilaian sikap. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan kognitif. Yang pertama dengan cara tes tulis, seperti biasa kalian sudah tahu kalau ini tes tulis, ya. Tes tulis itu bisa tesnya bentuk pilihan ganda, bisa esai. Nah, itu kan tergantung Bapak Ibu guru, ya, jenis tesnya, ya. Kemudian selain tes tulis, nanti untuk kognitif atau pengetahuan bisa dilakukan dalam bentuk tes lesan. Ya, kalian mengikuti tes lesan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah tugas atau penugasan. Ini juga merupakan penilaian pengetahuan, ya. Jadi kelompok penilaian sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, nanti Bapak Ibu guru akan menggunakan beberapa teknik penilaian keterampilan. Yang pertama unjuk kerja, kinerja atau praktek, ya. Yang kedua proyek, kalian diberikan suatu tugas tertentu baik kelompok atau mandiri. Yang ketiga portofolio, hasil tugas-tugas kalian dikumpulkan, ya, dibuat semacam portofolio. Kemudian yang keempat produk. Untuk penilaian ini nanti yang menentukan Bapak Ibu guru, kalian tinggal mengikuti saja, ya. Yang penting tugas atau mungkin penilaian baik dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, kalian bisa mengikutinya dengan baik. Nah, karena untuk penilaian ini ada semacam kriteria minimal, ya, kriteria ketuntasan minimal. Jadi penilaian yang dilakukan Bapak Ibu guru itu harus memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Apabila tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal, maka nilai kalian dianggap kurang. Kalau nilai kurangnya banyak, maka bisa menyebabkan tidak naik, ya. Kriteria ketuntasan belajar minimal atau KKM, ya. Ya. Untuk kelas 10, ini saya sampaikan, kelas 10 nilai minimalnya adalah 68.
Jadi seluruh mata pelajaran nilai yang harus kalian peroleh adalah 68. Di bawah 68 berarti tidak tuntas, tidak memenuhi KKM. Kalau tidak tuntas, kalau nilai penilaian harian, maka nanti akan diadakan remedial. Jadi kalau nilainya tidak tuntas, diadakan remedial, nilainya yang tuntas diadakan pengayaan. Itu tergantung oleh Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Nah, untuk kelas 10 nilai minimalnya 68. Kemudian nah ini kriteria atau tingkat predikat ketuntasannya A, B, C, D. Ya, ini untuk pengetahuan dan keterampilan. Untuk kelas 11 nilai KKM-nya adalah 69, sedangkan untuk kelas 12 adalah 70. Nah, ini untuk pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk sikap, ini minimal kalau ketuntasan sikap minimal bisa syarat bisa naik kelas adalah baik. Nah, sikapnya baik. Kalau cukup itu tidak bisa menyebabkan tidak naik. Ya. Jadi kriterianya berbeda dengan yang pengetahuan keterampilan A, B, C, D untuk predikatnya. Sedangkan kalau di sikap harus baik, ya, S, B, B, C, K, ya. Jadi kriteria yang sikap dengan pengetahuan keterampilan berbeda. Ini untuk KKM, jadi kriteria ketuntasan minimal yang harus kalian dapatkan. Ini terkait dengan KKM. Nah, ini secara lengkap kelas 10, 11, 12 untuk setiap mata pelajaran saya tuliskan semacam ini. Ya, jadi secara umum seluruhnya kelas 10 68, kelas 11-nya 69, kelas 12-nya 70. Ya. Ini berikutnya yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan nilai, maka harus memenuhi KKM karena syarat KKM untuk persyaratan kenaikan kelas. Akan saya sampaikan kriteria kenaikan kelas baik dari kelas 10 ke kelas 11 atau kelas 11 ke kelas 12. Nah, kriteria kenaikan kelas secara umum dihitung rata berdasarkan aspek mata pelajaran semester ganjil dan semester genap. Nilai rata tersebut dibandingkan dengan KKM pada mata pelajaran masing-masing. Jika hasil rata-rata nilai kurang lebih dari KKM, maka aspek dinyatakan tuntas. Sebaliknya jika kurang, maka dinyatakan belum tuntas. Ya. Untuk kriteria kenaikan kelas secara umum menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Jadi seluruh siswa harus mengikuti program pembelajaran. Kalau dalam masa pandemi ini berarti harus mengikuti pembelajaran daring. Syaratnya harus mengikuti pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh sekolah. Nanti kalau ada pemberitahuan dari pemerintah terkait dengan nilai itu, terkait dengan program pembelajaran apakah sudah bisa masuk atau belum, maka nanti kita mengikuti arahan atau mungkin ketentuan yang telah ditetapkan, ya. Yang kedua, untuk predikat sikap minimal baik untuk seluruh jenis penilaian. Untuk predikat sikap, untuk penilaian sikap harus minimal baik seperti yang saya sampaikan di atas, maka untuk sikap harus baik. Untuk pengetahuan dan keterampilan harus minimal KKM, harus tuntas. Kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang capaian pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM. Ya, 2 pelajaran tidak boleh tidak tuntas. Ya,
tidak lebih dari 2 pelajaran. Jadi 2 pelajaran yang boleh tidak tuntasnya hanya 2 pelajaran. Sedangkan kalau lebih dari itu bisa tidak naik kelas. Kehadiran minimal adalah 85% dari total jumlah hari efektif dalam setahun. Ya. Kemudian untuk terkait dengan pandemi, nah ini yang jelas kalian harus mengikuti PJJ karena pembelajaran dalam bentuk daring online, maka harus diikuti dalam bentuk PJJ. Nah, ini terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Ya, yang nanti yang terakhir untuk keputusan kenaikan kelasnya dilaksanakan dalam rapat pleno. Jadi Bapak Ibu guru mengadakan rapat pleno untuk menentukan kenaikan kelas. Nah, dengan kriteria-kriteria tersebut. Ini yang terkait dengan KKM dan kriteria kenaikan kelas serta penilaian yang perlu kalian pahami, kalian mengerti selama di SMA Negeri 1 tahunan ini. Untuk itu maka apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat dipahami, dimengerti. Untuk seterusnya nanti kalian bisa konsultasi satu dengan guru mapel masing-masing kalau ada masalah permasalahan di masing-masing mapel, atau mungkin dengan wali kelasnya selaku orang tua kalian di sekolah, dan yang ketiga dengan Bapak Ibu guru BK, BPBK. Nah, ini kalian misalkan ada keluhan apa, itu bisa ke guru mapel masing-masing, boleh, silahkan. Yang kedua dengan wali kelas kalian, yang ketiga dengan Bapak Ibu guru BK. Demikian terkait dengan kurikulum. Kami sudah menyampaikan tadi jenis-jenis atau macam-macam pelajaran yang akan kalian ikuti selama di SMA Negeri 1 tahunan, beserta kriterianya, penilaiannya, KKM-nya, sampai dengan kriteria kenaikan kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.